Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai choosing product under capacity constraint. Di sini kami ada 7 anggota kelompok akan memperkenalkan diri, dimulai dari diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Zalfalina Tiara Amin dengan NIM 1040224000033. Selanjutnya, saya Kayla Aulia Ramadian dengan NIM 104022400001. Selanjutnya dengan saya Naila Almazia dengan NIM 1040224000173. Saya Berliana Zahra Putri Lesnusa dengan NIM 1040224000158. Saya Rifano Adamudianza dengan NIM 1040224000165. Saya Revia Cirani dengan NIM 104022430027. Saya Naila Nurul Aini dengan NIM 10402243003. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Naila Almazia, dipersilahkan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang PT Krakatau Steel yang dimulai dari sejarah singkat. PT Krakatau Steel didirikan pada tahun 1970 sebagai produsen baja nasional. PT Krakatau Steel berperan di industri baja sebagai produsen baja terbesar di Indonesia, memasok HRC, CRC, dan 4 baja untuk sektor infrastruktur, konstruksi, otomotif, hingga energi. Dan PT Krakatau Steel menjadi tulang punggung di industri baja nasional dan mengurangi ketergantungan impor. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang kendala yang dialami oleh PT Krakatau Steel. Jadi yang kita tahu, PT Krakatau Steel itu kan perusahaan yang besar banget di Indonesia, tapi ternyata sebesar apapun pabriknya, mereka tetap punya keterbatasan. Masalah utamanya ada di rolling mill. Apa sih rolling mill itu? Rolling mill itu mesin utama yang dipakai buat menggiling baja sampai jadi produk siap jual. Nah, kapasitas mesin ini terbatas tiap bulannya, jadi perusahaan nggak bisa memproduksi semua jenis baja sebanyak yang diinginkan. Kalau kita lihat di data tahun 2015, produksi itu cukup beragam. Untuk hot roll coil atau HRC, jumlahnya bisa mencapai sekitar 1,4 juta ton di satu periode, dan 900.000 ton di periode lain. Lalu ada cold roll coil atau CRC, diproduksi sekitar 500.000 ton dan 200.000 ton. Selain itu, ada juga produk lain seperti batang kawat baja yang diproduksi sekitar 100.000 ton dan 80 ribuan ton. Ada baja profil sekitar 60 ribu ton dan 30 ribuan ton. Lalu ada baja tulangan sekitar 100 ribuan ton dan 40 ribuan ton. Serta pipa baja sekitar 71 ribuan ton dan 34 ribuan ton. Jadi kebayangkan, produksinya banyak, tetapi kapasitas mesin buat ngejalaninannya terbatas. Nah, jadi di sini kendalanya, Krakatau Steel tuh harus milih produk mana yang sebaiknya diprioritaskan. Karena kalau salah pilih, potensi keuntungan PT Krakatau Steel bisa hilang gitu aja, atau nggak maksimal. Nah, kalau kita pecah nih, ada 2 produk utama yang jadi sorotan. Yang pertama ada plat baja atau steel plates. Produk ini punya margin kontribusi per ton yang lebih tinggi, yang artinya untungnya tuh lumayan besar buat si PT Krakatau Steel, tapi masalahnya permintaan pasar untuk plat baja ini nggak terlalu besar. Yang kedua ada gulungan baja atau steel coils. Ini tuh keterbalikannya. Produk ini mempunyai margin kontribusi per ton yang lebih kecil, tapi justru pasar sangat membutuhkan dalam jumlah besar. Nah, jadi PT Krakatau Steel ini dihadapkan pada pilihan strategi. Jadi, si PT Krakatau Steel tuh apakah fokus ke produk marginnya besar tapi pasarnya terbatas, atau fokus ke produk yang laku keras di pasar walaupun untung per ton lebih tipis. Dan keputusan inilah yang bakal nentuin seberapa efektif kapasitas rolling mill bisa dimanfaatkan, serta seberapa besar laba yang dibawa pulang ke Krakatau Steel. Selanjutnya, penjelasan akan dilanjutkan oleh teman saya, Zalfalina Tiara Amin. Baik, tadi sebelumnya rekan saya kan sudah membahas tentang masalah yang dihadapi oleh Naila. Jadi di sini saya akan menjabarkannya lagi. Masalah apa sih yang dihadapi sama PT Krakatau Steel ini? Jadi PT Krakatau Steel ini menghadapi masalah di pabriknya, yaitu masalah mesin yang terbatas. Sementara ada 2 produk yang bisa dibuat nih sama PT Krakatau Steel, yaitu steel plates dan steel coils. Bayangin nih guys, ada satu mesin
andalan yang namanya tuh rolling mill atau biasa disebut sama constraint. Mesin ini tuh nggak bisa dikasih tanpa batas karena jam mesin itu tuh terbatas. Perusahaan harus pintar memilih produk mana sih yang harus diprioritaskan agar bisa menguntungkan maksimal. Yang membedakan dari kedua produk tersebut tuh kalau steel plate itu lebih menguntungkan kalau dilihat per ton. Jadi tiap ton plat baja itu marginnya tuh keuntungannya lebih tinggi. Tapi sayangnya permintaan pasar buat plat baja ini kecil, gak terlalu laku. Artinya meskipun untungnya besar per ton, jumlah yang bisa dijual tuh terbatas. Sedangkan kalau steel coils itu kebalikannya, margin per tonnya lebih tipis, tapi permintaannya tuh lebih besar atau lebih laku. Sehingga produknya tuh bisa jalan terus tanpa takut barangnya nggak laku. Nah, dengan keterbatasan rolling mill, Krakatau Steel bisa memproduksi keduanya, tidak bisa memproduksi keduanya sekaligus. Maka mereka hitung nih mana yang memberi kontribusi keuntungan terbesar per jam mesin. Hasilnya meski margin per ton itu lebih kecil, steel coils justru lebih menguntungkan secara total karena demand tinggi membuat mesin terus terpakai efektif. Intinya constraint tuh kapasitas memaksa perusahaan berpikir bukan cuma soal keuntungan per ton, tetapi juga efisiensi pemakaian mesin. Itulah alasan fokus akhirnya jatuh ke steel coils untuk memaksimalkan profit itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Berliana Zahra, dipersilahkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar contribution margin. Jadi, contribution margin itu adalah selisih antara harga jual dengan biaya variabel. Rumusnya sederhana, yaitu contribution margin sama dengan selling price dikurangi dengan variable cost. Kalau kita lihat per ton, steel plates punya contribution margin lebih tinggi dibanding dengan steel coils. Sekilas memang terlihat plates lebih menguntungkan, tapi dalam kasus ini ada kendala kapasitas di rolling mill. Artinya, mesin hanya bisa memproses jumlah tertentu setiap bulannya. Karena itu, kita tidak bisa hanya melihat contribution margin per ton, tapi harus memperhitungkan berapa jam mesin yang dipakai untuk menghasilkan 1 ton produk. Nah, caranya kita hitung contribution margin per unit, concentrate resource, yaitu contribution margin per ton dibagi dengan jam rolling mill per ton. Dari hasil ini akan terlihat produk mana yang memberi contribution margin paling besar per jam mesin. Hasil analisis menunjukkan walaupun plates punya contribution margin per ton yang lebih tinggi, steel coils ternyata lebih efisien per jam mesin. Jadi perusahaan sebaiknya memprioritaskan coils agar profit bisa dimaksimalkan dengan kapasitas yang terbatas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kayla Aulia. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kendala kapasitas atau constraint analysis. Mungkin saya akan menjelaskan arti dari constraint-nya sendiri. Constraint itu tuh faktor pembatas yang menghalangi perusahaan untuk mencapai potensi maksimal, seperti mesin, tenaga kerja, atau bahan baku. Nah, di kasus ini tuh, constraint-nya ini kapasitas dari rolling mill yang diukur dalam ton baja yang diproses per bulan. Nah, analisis ini penting, kenapa? Karena kalau misalnya nggak dianalisis, perusahaan bisa salah prioritas produk, atau resulting in profitnya rendah meski demandnya tinggi. Nah, dari yang dijelaskan dari Berliana tadi, kita bisa simpulkan juga kalau misalnya ini memang steel coils itu perlu untuk menjadi prioritas utama dalam produksinya. Lalu setelah contribution marginnya tercapai, barulah steel plates yang akan diproduksi. Mungkin boleh dilanjut oleh Revia Kirani. Aku dapat sebelumnya, saya dapat bagian untuk rekomendasi bagi perusahaan dalam memproduksi. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan tadi, ternyata masalah utama dari PT Krakatau Steel itu karena rolling mill-nya itu kapasitasnya terbatas untuk memproduksi barang. Terus juga seperti yang sudah dijelaskan oleh Berliana Azhara itu bahwa contribution margin adalah laba atau selisih antara penjualan dengan biaya variabel. Jadi, plates memang punya laba yang lebih besar daripada coils, tapi kalau dilihat lebih dalam, plates butuh jam produksi lebih lama, sedangkan coils lebih cepat. Nah, kalau misalnya kita hitung pakai contribution margin per jam mesin, karena sumber daya mesinnya ini terbatas, penggunaan jamnya, coils memberikan laba lebih besar per jam dibandingkan plates kalau dalam produksinya. Jadi setiap jam mesin yang dipakai buat coils nilainya lebih tinggi daripada kalau dipakai plates. Nah, rekomendasi dari kami untuk perusahaan, strategi terbaik adalah memprioritaskan produksi coils sebanyak mungkin sampai permintaan terpenuhi. Kenapa? Karena dengan cara ini setiap jam mesin yang terbatas bisa menghasilkan laba secara maksimal. Baru kalau misalnya ada sisa
kapasitas untuk memproduksi barang lain bisa dilakukan untuk memproduksi si plates tadi. Jadi intinya rekomendasinya itu bukan sekedar memilih coils aja untuk diproduksi, tapi memilih efisiensi pemakaian kapasitas mesin untuk memaksimalkan profit bagi perusahaannya. Boleh dilanjut oleh rekan saya selanjutnya, Naila. Baik, di sini saya akan menjelaskan implikasi dan alternatif strateginya. Jadi setelah kita tahu produk mana yang harus diprioritaskan, apa sih dampaknya ke keuntungan perusahaan? Jadi dengan strategi fokus ke steel coils yang sudah dijelaskan rekan-rekan saya sebelumnya, PT Krakatau Steel bisa dapat profit yang lebih tinggi, soalnya pemakaian kapasitas yang terbatas, jadi lebih efisien walaupun plates punya margin per ton lebih gede. Tapi kalau lihat kondisi kapasitasnya, justru coils yang bikin perusahaan itu lebih untung. Tapi tentu aja perusahaan nggak bisa terpaku ke satu strategi doang, ada alternatif lain juga. Misalnya sebagian produksi di outsourcing, atau mereka bisa nambah kapasitas mesin rolling mill, bahkan bisa juga diverifikasi produk biar gak cuma ngandelin plate sama coils aja. Cuma ya setiap pilihan pasti ada risikonya ya. Kayak kalau mau kayak ada demand yang bisa aja naik turun, tapi kalau mau nambah kapasitas biayanya besar dan tetap gitu, jadi nggak ikut turun. Kalau risiko outsourcing itu bisa ada tambahan biaya atau masalah di kualitasnya. Jadi intinya strategi fokus ke coils ini udah paling pas buat sekarang, tapi perusahaan tetap harus siap dengan opsi lain kalau semisal kondisi di pasar tiba-tiba bisa berubah. Selanjutnya akan dilanjut oleh Rifano. Baik, jadi dari analisis yang sudah kami jelaskan tadi, bisa disimpulkan bahwa PT Krakatau Steel ini sedang menghadapi keterbatasan kapasitas pada mesin rolling mill-nya, yang membuat perusahaan harus memilih produk mana yang lebih diprioritaskan untuk diproduksi. Kalau dilihat dari margin kontribusi per ton, memang steel plates terlihat lebih menguntungkan, tetapi setelah dihitung berdasarkan margin per jam penggunaan mesin, disinilah letak keterbatasannya. Ternyata steel coils itu justru memberikan kontribusi keuntungan yang lebih besar per unit waktu. Lalu dengan itu, strategi yang paling tepat adalah memprioritaskan produksi steel coils terlebih dahulu, dan juga kalau masih ada sisa kapasitas baru digunakan untuk memproduksi steel plates. Jadi dengan cara itu perusahaan bisa tetap memaksimalkan profit meskipun ada kapasitas produksinya yang terbatas. Jadi kedepannya perusahaan juga perlu mempertimbangkan alternatif lain seperti menambah kapasitas mesin, outsourcing sebagai produksinya, atau mengembangkan produk lain agar tetap bisa beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar. Sekian presentasi dari kami mengenai analisis kendala kapasitas di PT Krakatau Steel. Semoga penjelasan kami tadi bisa memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang pentingnya pengambilan keputusan berdasarkan efisiensi penggunaan sumber daya, bukan hanya dari margin keuntungan per produk. Begitu, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.